pola-pola yang terjadi hari ini itu hampir sama atau mirip sekali dengan Joni Plate. Karena Syahrul Yassin Limpo ketika dipanggil oleh KPK untuk panggilan pertama itu nggak hadir gitu. Nah itu sama seperti si Joni Plate. Dulu ketika Joni Plate dipanggil oleh Kejaksaan Agung juga mangkir, juga nggak datang. Dengan alasan yang sama, lagi ada tugas negara. Surya Paloh itu dalam sebuah pertemuan yang sangat tertutup katanya gitu ya, itu mengatakan bahwa jangankan di penjara katanya, dibunuh pun saya tetap mendukung Anies Baswedan. Jadi kayaknya Surya Paloh juga sudah punya feeling kalau dia juga akan masuk ke penjara. Selamat malam semuanya, selamat malam untuk semua kalian penonton Youth TV Indonesia. Hari ini saya ingin kembali berbagi cerita karena ternyata hari ini tuh hari Jumat Keramat gitu. Karena KPK memanggil salah seorang menteri di kabinet Pak Jokowi untuk kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Dan menteri yang dipanggil oleh KPK ini lagi-lagi dari Partai Nasdem. Sebelumnya kan menteri yang dipanggil dan kemudian ditahan oleh Kejaksaan Agung kan dari Partai Nasdem gitu ya, Joni Plate. Nah sekarang Syahrul Yassin Limpo dipanggil oleh KPK terkait dugaan kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Jadi dari Partai Nasdem ke Partai Nasdem lagi. Ya cuma kali ini nih agak beda jalur lah. Kalau Joni Plate kan jalur Blackpink gitu ya, jalur rompi Blackpink. Kalau KPK kan rompi orange gitu ya. KPK belum punya warna baru tuh, jadi masih oranye. Jadi beda jalur, dan bagi saya pribadi ini agak mengejutkan karena berbeda dari prediksi saya sebelumnya. Karena kalau teman-teman ngikutin video-video saya sebelumnya, saya kan pernah bilang bahwa mungkin menteri selanjutnya yang juga akan ditahan atau diperiksa itu dari Kementerian Lingkungan Hidup gitu, karena sudah ada datanya. PPATK sudah menemukan aliran dana sebesar 1 triliun rupiah dan itu mengalir ke partai politik katanya. Jadi ada dana kejahatan lingkungan gitu ya, dari lingkungan Kementerian Lingkungan pastinya gitu ya, itu mengalir ke partai politik. Ya dugaan kita mengalir ke Partai Nasdem. Karena menterinya dari Partai Nasdem gitu ya, masa yang ngalir ke PSI kan nggak mungkin gitu kan. Dan saya memprediksi bahwa selanjutnya adalah Menteri Lingkungan Hidup karena kebetulan juga punya jenis kelamin perempuan, sama-sama perempuan, dan menurut informasi yang saya dapatkan terkait kasus korupsi BTS atau korupsi yang dilakukan oleh Joni Plate itu dananya juga dikelola oleh seorang perempuan di elit Partai Nasdem. Jadi kalau Menteri Lingkungan Hidup ini juga ditahan gitu ya, atau diperiksa atau kena kasus korupsi, itu akan semakin membuka atau mendorong kasus atau cerita dari korupsi BTS ini karena sama-sama perempuan gitu. Biasanya kan sesama perempuan sama-sama punya rahasia. Kalau perempuan-perempuannya ditahan gitu ya, kena kasus korupsi, itu akan semakin membuka cerita ini semakin jelas dan terang benderang. Tapi ternyata yang ditahan hari ini bukan ditahan, yang dipanggil hari ini malah dari Menteri Pertanian atau Syahrul Yassin Limpo. Ya mungkin karena memang beda jalur gitu ya. Mungkin Bu Menteri Lingkungan Hidup nanti lewat Kejaksaan Agung juga gitu karena mungkin suka Blackpink. Jadi mintanya rompi Blackpink lah gitu. Kalau Syahrul Yassin Limpo kan ya bebas, dia kasih warna oranye nggak apa-apa mungkin gitu. Jadi ya kita tunggu saja gitu ya info yang terkait kasus di Kementerian Lingkungan Hidup nantinya akan seperti apa. Karena juga sudah ada kasusnya tapi belum diperiksa atau belum dipanggil gitu. Nah, untuk Syahrul Yassin Limpo di Menteri Pertanian, terus terang sampai hari ini bahkan KPK pun belum mengungkapkan ini terkait kasus apa gitu. Tapi menurut KPK sudah ada puluhan orang yang diperiksa sebagai saksi. Dan sampai sekarang KPK tidak mau mengungkapkan ini terkait kasus korupsi apa gitu. Tapi pada intinya sudah ada katanya. Nah, dalam analisa saya, karena saya juga nggak mendapatkan informasi terkait ini, saya sudah tanya-tanya juga belum ada datanya gitu ya. Dalam analisa saya, kalau saya ngelihat dari track record sebelum-sebelumnya gitu ya, setahu saya di Indonesia ini yang ada kasus korupsinya itu ada 3, ya ada 2 gitu, kasus impor gula dan impor bawang gitu. Tapi dulu sebelum Zulkifli Hasan menjadi Menteri Perdagangan itu sudah diamankan gitu kasus-kasus ini, sehingga kalau hari ini kemudian Kementerian Pertanian juga ada kasus korupsi,
Mungkin itu ada hubungannya dengan impor gula dan impor bawang di masa lalu. Kita nggak tahu. Jadi kita tunggu saja gitu. Karena soal impor-impor itu kan biasanya juga ada rekomendasi dari Kementerian Pertanian gitu. Jadi ya masih belum ada info pastinya ini terkait kasus korupsi apa. Tapi bagi saya yang paling penting bukan soal kasusnya. Bukan soal kasus korupsi apa. Tapi pola-pola yang terjadi hari ini itu hampir sama atau mirip sekali dengan Joni Plate. Karena Syahrul Yassin Limpo ketika dipanggil oleh KPK untuk panggilan pertama itu nggak hadir gitu. Nah itu sama seperti si Joni Plate. Dulu ketika Joni Plate dipanggil oleh Kejaksaan Agung juga mangkir, juga nggak datang. Dengan alasan yang sama, lagi ada tugas negara. Dulu Joni Plate itu bahkan nemanin Pak Jokowi gitu ya, lagi ada kunjungan kerja ke luar daerah gitu. Sementara Syahrul Yassin Limpo ini lebih canggih lagi karena masih ada di luar negeri katanya. Karena masih ada acara G20 di India gitu. Dan bahkan menurut Kementerian Pertanian gitu ya, Pak Menteri ini masih ada acara yang sangat lama di luar negeri gitu. Makanya kemudian mereka meminta agar KPK memanggil lagi pada tanggal 27 Juni. Sementara KPK maunya ini pemanggilan selanjutnya adalah 19 Juni. KPK-nya kayaknya keburu-buru. Takut keburu kabur kayaknya. Karena menurut pihak Kementerian Pertanian, Syahrul Yassin Limpo masih ada acara di luar negeri. Setelah dari India, dia akan ke Korea Selatan, akan ke Cina gitu ya. Mungkin selanjutnya masih akan ke Wakanda. Mana tahu mau ngelayat T'Challa gitu ya, raja yang meninggal. Jadi masih lama, makanya kemudian minta penundaan sampai 27 Juni. Dan ini lagi-lagi penundaan ini jadi sama seperti yang dialami oleh Joni Plate dulu gitu. Meskipun Joni Plate itu tidak meminta tanggal yang spesifik gitu ya, tapi di pemanggilan kedua Joni Plate akhirnya hadir. Nah, si Syahrul Yassin Limpo atau Menteri Pertanian, kita nggak tahu dia akan hadir atau nggak di panggilan yang kedua. Tapi menurut KPK yakin di panggilan yang kedua dia akan datang. Tapi dari sini apa yang bisa kita jadikan pelajaran gitu? Nampaknya memang ada proses mengulur-ngulur waktu gitu ya. Ada proses untuk melakukan negosiasi agar ini nggak kena lah minimal. Karena kebetulan sekali gitu, kebetulan dipanggil, kebetulan ada di India, kebetulan masih akan ke Cina dan Korea Selatan. Kenapa nggak sekalian ke Korea Utara gitu, biar nggak pulang-pulang? Tapi ya terserahlah bagaimana nanti, kita tunggu saja gitu ya, bagaimana ini akhirnya akan seperti apa. Tapi menurut KPK yakin bahwa Syahrul Yassin Limpo akan hadir di panggilan yang kedua. Dalam bahasa lain, kalau memang Pak Menteri ada acara atau kunjungan kerja ke negara lain, tolong dibatalkan, pulang aja hadir di KPK, karena ini udah nggak lama. Dan selain itu, pola yang juga sama atau mirip-mirip dari pernyataan antara Syahrul Yassin Limpo dan Joni Plate itu juga kurang lebih sama. Kalau Joni Plate itu dulu lebih meyakinkan gitu ketika Kejaksaan Agung memeriksa Kementerian Kominfo gitu ya. Joni Plate bahkan mengatakan bahwa nggak ada nih, nggak ada korupsi, ini cuma ngambil data itu Kejaksaan Agung. Sementara Menteri Syahrul Yassin Limpo itu agak-agak mengeluh gitu ya. Ya saya akan menghadapi aral rintang. Wah kayaknya udah tanda-tanda masuk kayaknya barang ini gitu ya. Bahkan Syahrul Yassin Limpo itu juga bilang bahwa sejumlah pihak mengaitkan hal ini dengan politik. Padahal nggak ada pihak yang mengaitkan ini dengan politik gitu. Paling ya pihak yang dimaksud adalah Denny Indrayana. Atau siapalah, tapi nggak ada, sampai sekarang nggak ada yang tahu gitu. Tiba-tiba ini dipanggil sama KPK dan kita juga terkejut gitu. Ini kasus apa nih? Bahkan kasusnya belum dibuka sama KPK. Tapi menurut KPK ini sudah dilakukan penyelidikan sejak awal tahun 2023. Jadi ini sudah 6 bulan berjalan dan sudah ada puluhan saksi yang diperiksa. Jadi ini sama sekali nggak ada hubungannya dengan tiba-tiba atau ini kasus politik dan sebagainya. Dan ini karena murni kasus korupsi gitu ya. Dan yang menarik dari peristiwa ini, karena hari ini sudah dipanggil oleh KPK, 2 hari yang lalu itu muncul berita bahwa Surya Paloh itu dalam sebuah pertemuan yang sangat tertutup katanya gitu ya, itu mengatakan bahwa jangankan di penjara katanya, dibunuh pun saya tetap mendukung Anies Baswedan. Jadi kayaknya Surya Paloh juga sudah punya feeling kalau dia juga akan masuk ke penjara. Ya kalau Surya Paloh yang di penjara, ya maka semua menterinya juga akan masuk ke penjara kayaknya gitu ya. Jadi
Ya kita tunggu saja kelanjutan dari kasus ini, tapi pada intinya yang namanya kasus korupsi itu nampaknya memang sangat-sangat dibenci oleh Presiden Jokowi, dan semoga Partai Nasdem lebih bijak setelah ini dan tidak mengait-ngaitkannya dengan kasus pencapresan Anies, karena soal Anies itu nggak usah dijegal gitu, nggak usah nangkep-nangkepin menteri gitu, cukup tangkap Surya Paloh aja sebenarnya kalau memang mau menjegal Anies. Tapi ini kasus korupsi gitu ya. Ini di dua kementerian yang sebenarnya sangat berkaitan dengan masa depan bangsa Indonesia. Jadi kalau ini diselewengkan dan dimain-mainkan, maka ini memang harus segera diproses dan dibersihkan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya.